dengan Prodi Hukum Pidana Islam NIM 232020387423101. Hari ini aku akan menjelaskan ketika sebuah kejahatan terjadi, fokus kita seringkali tertuju pada pelaku dan sanksi pidananya. Tapi bagaimana dengan korban? Dalam sistem hukum modern, peran dan hak korban menjadi semakin penting. Video ini akan membedah 3 konsep kunci yang melindungi hak korban. Yang pertama restitusi, yang kedua kompensasi, dan yang ketiga bantuan korban. Siap? Mari kita mulai. Konsep pertama. Adalah restitusi. Secara sederhana, restitusi adalah ganti kerugi diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya. Intinya, ini adalah upaya mengembalikan kondisi korban ke keadaan sebelum terjadinya kejahatan. Nah, bentuk restitusi ini meliputi yang pertama, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, misalnya akibat tidak bisa bekerja. Nah, yang kedua, penggantian biaya-biaya krusial seperti biaya perawatan medis atau rehabilitasi psikologis yang harus dikeluarkan korban. Yang ketiga, kerugian lain yang diderita akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar atau biaya pengacara. Nah, pengajuan restitusi ini biasanya dihitung dan diajukan melalui proses peradilan pidana. Nah, konsep yang kedua, kompensasi ini adalah jaring pengamanan bagi korban. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban. Nah, kapan negara yang membayar? Nah, kompensasi diberikan jika yang pertama, pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi secara penuh atau sebagian. Yang kedua, pelaku meninggal dunia, atau yang ketiga, pelaku tidak diketahui keberadaannya. Nah, kompensasi juga sering difokuskan pada korban tindak pidana tertentu, seperti korban pelanggaran HAM berat atau tindak pidana terorisme. Di Indonesia, kompensasi ini diurus dan disalurkan melalui LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara. Terakhir, ada bantuan korban. Bantuan ini sifatnya non-moneter dan fokus pada pemulihan fisik dan mental korban. Bantuan korban adalah layanan yang diberikan negara kepada korban atau saksi. Bentuknya bisa berupa bantuan medis seperti rawat inap atau pengobatan, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis seperti konseling atau terapi untuk mengatasi trauma. Ini penting karena kerugian akibat kejahatan bukan cuma materi, tapi juga trauma emosional yang butuh penanganan profesional. Lagi-lagi, layanan ini difasilitasi oleh negara, terutama melalui LPSK. Jadi, ingat, sistem peradilan pidana kita tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga memberdayakan dan memulihkan korban melalui restitusi atau ganti rugi dari pelaku, kompensasi atau ganti rugi dari negara, dan bantuan korban atau pemulihan fisik dan mental. Ini adalah bukti bahwa pelindungan korban adalah prioritas dalam penegakan keadilan. Jika Anda atau orang terdekat adalah korban, jangan ragu memanfaatkan hak ini dan dihubungi LPSK untuk informasi lebih lanjut. Stay safe and stay informed. Sampai jumpa di video berikutnya.